Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 kewirausahaan dalam hal ini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proyek usaha yaitu Permen Agar. Sebelum itu, saya selaku moderator ingin memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, Dena Julianti. Yang kedua, Mega Kartika Wijayanti. Yang ketiga, Muhammad Nur Iksan Najati. Yang keempat, Ninda Ayu Aryani. Yang kelima, Renata. Yang keenam, dengan saya sendiri, Desfiros Akmal. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ninda Ayu Aryani. Baik, terima kasih Daus. Yang pertama ini tentang definisi permen agar secara umum. Permen agar merupakan sejenis permen yang terbuat dari air atau sari buah, gula, dan bahan yang berpenampilan jernih, transparan, serta mempunyai tekstur yang kekenyalan tertentu. Permen agar dengan mutu yang baik memiliki ciri-ciri yaitu berpenampilan jernih dan transparan, bertekstur kenyal dan elastis, manis dan sedikit asam dari bahan yang kami campurkan, serta beraroma buah yang segar. Permen agar memang lebih banyak disukai anak-anak, namun orang dewasa pun dapat mencoba permen yang satu ini, karena memiliki rasa yang sangat nikmat. Cara pembuatannya pun memang tidak terlalu sulit. Permen agar perlu dijemur kurang lebih 2-3 hari sesuai dengan tekstur yang diinginkan, serta untuk memperpanjang masa penyimpanan permen agar karena kandungan airnya yang telah berkurang selama proses penjemuran. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Renata. Permen agar sweet treats. Permen agar sweet treats merupakan permen agar yang dibuat dari bubuk agar-agar berkualitas yang terbuat dari rumput laut yang berserat tinggi. Perpaduan rasa buah yang manis dan teksturnya yang lembut serta kenyal dengan perpaduan esensi dari ekstrak buah memberikan sensasi berupa cita rasa dan aroma yang lezat serta khas ketika permen diletakkan dalam mulut. Hal ini merupakan keunggulan dari produk kami dibandingkan produk pesaing yang ada di pasaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai atau value per produk permen agar. Dengan pelapor tersebut juga dapat memberikan dampak psikologis dengan membangun persepsi keterkaitan antara produk dan konsumennya. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Nur Iksan Najati. Baik, untuk hasil survei yang telah kami lakukan sebelum membuat produk permen agar, yang pertama, target pelanggan kami adalah anak-anak hingga orang dewasa dengan rentang usia 10-50 tahun. Sedangkan dari hasil survei melalui Google Form, responden kami memiliki rentang usia 18-53 tahun. Karena target pelanggan kami anak-anak hingga orang dewasa, sehingga permen agar yang kami tawarkan berwarna-warni sehingga lebih menarik untuk dibeli konsumen. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil survei melalui Google Form, dari 33 responden, sebanyak 19 orang responden menyatakan suka terhadap produk permen agar, dan 28 orang responden menyatakan setuju jika ada permen agar di pasaran. Yang ketiga, berdasarkan survei yang kami lakukan, sebagian responden mengeluhkan produk permen agar yang ada saat ini terlalu manis, kemasan yang kurang menarik, tekstur, rasa, produk yang semakin kecil, kurangnya pemasaran dan produk yang sulit ditemukan. Dan hanya beberapa responden yang menyatakan produk permen agar saat ini baik. Adanya responden yang mengeluhkan permen agar terlalu manis dan kemasan yang kurang menarik, sehingga kami membuat permen agar dengan rasa dan aroma buah, dengan rasa manis yang pas dan tidak membuat enak. Kemasan yang kami tawarkan adalah kemasan standing pouch dan kemasan toples kecil dengan berat masing-masing 250 gram dan 100 gram. Kami memilih kemasan bening agar warna-warni dari produk kami dapat dilihat oleh konsumen. Lalu yang keempat, dari 33 responden, 25 orang berjenis kelamin perempuan dan 8 orang berjenis kelamin laki-laki, dengan status pekerjaan responden mayoritas mahasiswa. Yang terakhir, berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan dan diisi dengan total responden berjumlah 33 orang, sebanyak 9,1% responden memberikan penilaian dengan skala 5 terhadap produk permen agar yang telah beredar saat ini. Sebanyak 42,4% memberikan skala 4, 33,3% responden memberikan skala 3, 3% memberikan skala 2, dan sebanyak 12,1% responden tidak menanggapi. Berdasarkan data tersebut, maka produk permen agar dengan inovasi baru, baik dari segi kemasan ataupun variasi rasa, dirasa cukup potensial. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dena Julianti. Baik, terima kasih. Berikut merupakan bisnis model kanvas untuk produk kami, yaitu permen agar. Yang pertama yang akan dibahas adalah customer segment, yaitu sasaran konsumen atau pasar. Untuk produk kami, target pasar berupa yang pertama teman-teman dan keluarga, selanjutnya ada pecinta makanan manis, dan yang terakhir adalah semua kalangan. Kemudian, dari customer segment, kita akan mengembangkan ke value proposition, yaitu berupa deskripsi produk untuk nilai kepada segmen customer yang spesifik, yaitu berupa keunggulan produk. Jadi untuk keunggulan produk kami yang pertama berlabel halal dan sehat atau mendapat izin industri rumah tangga, yang kemudian ada permen agar dengan berbagai ukuran kemasan dan variasi rasa, dan yang terakhir ada menerima pesan antar atau cash on delivery. Kemudian untuk menyampaikan value proposition produk kepada customer segment itu
Pertama, melalui channel dan customer relationship. Channel adalah cara kita berkomunikasi dan menggapai segmen customer untuk mendeliver value proposition. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan kelebihan produk ini kepada konsumen. Jadi untuk produk ini kami memilih melewati pamflet media sosial, kemudian anggaran, dan yang terakhir ada media online. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu berupa penjualan langsung atau online ataupun outlet. Yang kedua dari reseller ada toko atau warung, dan yang ketiga ada potongan harga pelanggan. Ini merupakan langkah agar konsumen dapat melakukan repeat order terhadap produk kami. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan. Sumber pendapatan produk kami yaitu penjualan produk Permen Agar. Yang keenam ada key resource, yaitu sumber daya. Sumber daya produk kami berupa leader dan tim, kemudian ada peralatan pembuatan. Yang ketujuh ada key activity, yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, yaitu berupa pembuatan produk, kemudian ada marketing, kemudian melayani pemesanan produk, dan yang terakhir adalah pendistribusian produk. Yang kedelapan ada key partners, yaitu mitra utama untuk pengorganisasian aliran produk. Key partners kami memilih toko atau warung, dan yang kedua adalah event. Dan yang terakhir adalah cost structure, yaitu keterangan mengenai kebutuhan pendanaan. Di sini kami mencantumkan pendanaan untuk bahan baku produk, kemudian biaya kemasan, dan yang terakhir adalah biaya pemasaran. Sekian untuk bisnis model Kanvas. Saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah tanggapan konsumen. Ada dua, yaitu orang dewasa dan anak-anak. Orang dewasa, manisnya pas, tidak kemanisan, kenyal-kenyal, lembut, enak, serta ada rasa buahnya. Anak-anak, rasanya enak, manis, harum, dan kenyal-kenyal. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mega Kartika Wijayanti. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Untuk dana pengeluaran dan pemasukan dari produk Permen Agar. Yang pertama, dana pengeluaran untuk modal. Yang pertama, untuk 1 kg Permen Agar dengan harga satuan Rp80.000 sehingga total menjadi Rp80.000. Kemudian yang kedua, 5 PCS kemasan pouch dengan harga satuan Rp500 sehingga total menjadi Rp2.500. Yang ketiga, 2 PCS kemasan Mika dengan harga satuan Rp2.500 sehingga total menjadi Rp5.000. Sehingga total pengeluaran untuk modal yaitu Rp87.500. Kemudian yang kedua, pemasukan dari patokan harga jual yang kami tawarkan, yaitu yang pertama, dari kemasan Mika dengan berat 250 gram sebanyak 2 PCS dengan harga satuan Rp25.000 sehingga total menjadi Rp50.000. Kemudian yang kedua, dengan kemasan pouch dengan berat 100 gram sebanyak 5 PCS dengan harga satuan Rp10.000 sehingga total menjadi Rp50.000. Sehingga total dari pemasukan yaitu Rp100.000. Jadi, modal yang dibutuhkan untuk 1 kg Permen Agar adalah Rp87.500 dengan harga jual total Rp100.000. Sehingga kami akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp12.500 per 1 kg Permen Agar. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Renata. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan ada beberapa faktor dalam usaha. Pertama, kerugian. Kerugian merupakan hal yang ditakutkan oleh siapa saja, terutama oleh pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Ada pula kerugian tingkat menengah sampai skala besar sehingga sangat berdampak terhadap bisnis yang dijalankan. Misalnya pada usaha kami, yaitu pada saat banyak pesanan, tiba-tiba ada salah satu bahan produk yang naik harganya. Atau pada saat pendistribusian terjadi kerusakan karena terpapar suhu yang tinggi sehingga permen dapat meleleh. Kedua, persaingan ketat. Berdasarkan teori Porter, persaingan merupakan inti keberhasilan dan kegagalan. Keunggulan bersaing berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh perusahaan atau produsen bagi pembeli atau konsumen. Intinya, semakin baik kualitas yang kita berikan, maka semakin setia juga konsumen kita terhadap produk atau layanan yang kita berikan. Misalkan, pada kemasan yang kurang menarik, sehingga ini menjadi sebuah persaingan ketat dalam usaha kita. Ketiga, kegagalan produksi. Kegagalan produksi yang dikarenakan kendala cuaca yang menghambat proses pengolahan permen agar sehingga semakin lama proses akan menurunkan kualitas permen agar yang didapat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian untuk presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.